Oke, halo teman-teman semua. Jadi di sini saya kembali lagi. Di sini saya akan mencoba memperhatikan lab lagi. Masih chapter 5 yang sekarang itu materinya adalah manage non-shared storage with stateful states atau mengelola penyimpanan non bersama dengan stateful set. Tujuannya adalah untuk menyebarkan web server yang direplikasi dan memverifikasi bahwa semua POD server ini berbagi PV dan melakukan deployment untuk menyebarkan database MySQL yang direplikasi menggunakan stateful set dan verifikasi bahwa setiap instance database mendapatkan visi khusus PV khusus. Nah, selanjutnya kita start aja dulu ininya labnya ini karena di sini udah saya start. Lalu selanjutnya di sini uh, saya akan membuat deployment web server bernama web server, lalu menggunakan image container yang ini. Nah, kita login dulu, oc login minu developer dengan passwordnya juga developer, lalu https apa ocp4 example.com dengan port 6443. Oke, login berhasil. Selanjutnya di sini kita akan storage stateful setnya ini akan sebagai project yang aktif. Oc project. Nah, ini jadi storage stateful. Oke, sekarang bisa kita gunakan. Lalu kita membuat web servernya. Kita create aja. Oke, tempel. Oke, kalau udah kita enter. Nah, sudah berhasil dibuat. Lalu kita memverifikasi statusnya apakah berjalan. Oke, sudah berjalan ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan PVC bernama web PV ke dalam web server deploymentnya. Kita menggunakan kelas penyimpanan defaultnya, dan untuk membuatnya ini ada defaultnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan command oc set volume ini untuk membuat dan menambahkan web PV volume ke dalam web server deploymentnya. Kita langsung aja salin. Nah, setelah itu kita rapikan lagi. Nah, penjelasannya karena kelas penyimpanan tidak ditentukan dalam main class opsi tersebut. Nah, perintah ini menggunakan kelas penyimpanan default untuk membuat volume persisten. Nah, kita enter aja. Oke, berhasil diupdate. Lalu kita akan memeriksa status POD deploymentnya. Lalu perhatikan bahwa POD baru ini telah dibuat dan berstatus jalan. Get PODs min l app web server. Oke, di sini udah running, berarti nanti artinya udah berjalan POD-nya. Lalu periksa web server POD apakah terpasang dengan benar ke web PV. Nah, nama POD-nya ini akan ada di cluster kitanya. Nah, ini kita jalanin aja. Oke. Oke, ada kesalahan, berarti nggak sesuai ya main tadi. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, ini kita salin. Nah, ini kita ganti di bagian sini. Nah, ini sudah ada ya, berarti statusnya ini telah dibuat dan berjalan. Selanjutnya di sini kita memeriksa apakah POD web server apakah web PV-nya ini statusnya terikat. Nah, kita oc get PVC. Nah, ini udah terikat ya, ini web PV claim.
Ini volumenya, berarti udah terikat. Lalu kita menambahkan data ke web PVC menggunakan exec. Kita get POD dulu. Nah, ini name-nya. Lalu kita menggunakan perintah exec. Oke. Kita tempel aja. Nah, di sini kita rapikan. Oke. Setelah itu ini kita tempel, kita salin dulu web server kita. Oke, kita tempel, lalu ini ganti. Nah, ini ganti punya kita. Enter. Oke. Kita lihat isinya apakah sudah masuk. POD web. Nah, setelah itu kita get atau ngebaca isinya. Share nginx html terus index html. Oh ya, saya lupa menggunakan OC-nya. Nah, di sini udah ada ya. Nah, ini udah ada isinya, berarti udah masuk. Selanjutnya kita akan meningkatkan jumlah web server replikanya menjadi 2 dan pastikan POD-nya tambahan telah dibuat. Nah, kita jalani saja pakai Alt Scale. Oke, udah dibuat. Lalu kita lihat verifikasi statusnya apakah ada. Nah, di sini udah ada 2 dan semuanya udah jalan semua. Selanjutnya kita ambil isi file dari user share nginx html ini di web server POD-nya dengan menggunakan OCExec. Terus sama di kedua. Oke, kita coba dulu. Kita jalanin dulu biar bisa lihat POD-nya. Tadi TJ berarti sekarang ini. Oke, web server. Kita gunakan perintah ini. Nah, kita tempel aja. Nah, habis itu kita coba yang ini, yang POD yang kedua, redirect yang telah di scale replikanya. Kita tempel. Nah, kita di sini. Oke, sudah ada ya. Nah, oke. Setelah itu kita ini. Oke, sekarang coba lagi yang web servernya yang pertama. Oke. Oke, isinya sama, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita membuat database server menggunakan stateful set dan headless service. Kita sekarang edit di home student di directory ini, ubah menjadi sesuai dengan yang ini. Oke, kita pakai yang bahasa Inggris. Sini biar lebih gampang saya cd home aja, masuk ke direktorinya, lalu labs storage stateful. Oke, kita ls. Nah, ini ada ya stateful db yaml, berarti kita edit aja yang db yaml ya. Oke,
nano stateful db_yaml. Nah, di sini kita sesuaiin. Banyak juga ya. Bikin stateful. Storage. Nah, ini kita ganti aja biar nggak nyari satu-satu. Nah, ini kita tempel di sini. Ini kita ke atas dulu, kita hapus semua. Nah, kita tempel aja. Nah, tunggu sebentar, sedang lagi di copy. Oke, tunggu dulu. Sampai akses mode early resource. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, lalu kita edit lagi di service db_yaml. Oke, yang ini v1 lalu service metadatanya. Nah, ini kita ganti musql service, lalu labelsnya app database spec port K306, cluster IP non, lalu selektornya database. Oke, kalau udah kita simpan. Lalu sekarang kita membuat musql cpc. Kita create aja di sini. Nah, kita tempel. Oke. Oke, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya di sini kita akan membuat db server stateful ya. Kita salin aja. Kita rapikan lagi. Kita enter. Oke, berhasil dibuat. Lalu di sini kita menjalankan waits dan tunggu hingga kedua pot statefulnya berjalan. Jadi kita lihat dulu isinya. Tempel lagi aja. Nah, kita ini. Nah, ini udah running ya. Dan juga ready satu-satu. Nah, oke, berarti udah berhasil. Kita keluar, Ctrl C. Lalu kita sekarang cantumkan musql cpc di titik akhir layanan yang sesuai dengan alamat IP POD. Kita lihat endpointnya. Nah, di sini udah sesuai ya IP-nya dan endpointnya. Oke, selanjutnya kita menghubungkan ke database server min1 POD menggunakan nama DNS. Nah, kita salin aja. Nah, kita hapus dulu. Setelah itu kita tempel. Nah, kita enter. Nah, di sini udah berhasil.
Nama DNS bisa menyelesaikan alamat IP yang sesuai dengan DB server atau POD-nya. Karena kita mengkonfirmasi bahwa setiap instance ini dari DB server stateful memiliki persisten claim volume. Jadi kita yang pertama pastikan kedua volume ini persisten tersebut ditampilkan bound atau ditemukan statusnya. Kita oc get pvc dll app database. Nah, di sini ya bound semua, berarti sudah berhasil. Lalu pastikan DB server ini yang bagian min0 terpasang dengan benar di data DB server min0 pipa PVC. Nah, ini cukup panjang, jadi kita salin aja. Nah, ini kita enter. Oke, sudah ada. Lalu kita yang sekarang yang min satunya database 1 sebelumnya 0, sekarang yang 1. Enter. Udah ada juga 0 dan 1. Sekarang kita membuat tabel bernama items di dalam Sakila database, di dalam DB server yang 0. Oke, kita jalankan aja. Nah, enter. Binbase methat 123. Oke, sudah dibuat. Selanjutnya di sini kita membuat tabel bernama inventory di dalam Sakila, tapi di DB servernya yang pertama atau yang 1. Kita salin aja, kita tempel, nah, kita enter. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kita enter. Nah, udah berhasil. Lalu kita mengonfirmasi bahwa DB server yang 0 ini memiliki database bernama Sakila. Nah, sekarang kita aja, tempel aja. Nah, di sini udah berhasil ya, ada items. Nah, sekarang yang DB server 1 yang namanya inventory, apakah ada database inventory atau tidak. Nah, di sini udah ada, sudah berhasil. Sekarang kita menghapus DB server yang 0, POD-nya di DB server stateful set. Nah, kita hapus saja dulu POD DB server. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita memverifikasi bahwa POD baru di DB server 0 itu telah dibuat. Nah, ini masih ada ya, berarti udah dibuat, baru dibuat, karena ini baru bisa dilihat detiknya baru 12 detik yang lalu. Lalu sekarang kita memastikan bahwa DB server ini terpasang dengan benar pada database DB server 0 pipa VPC. Kita salin aja, lalu kita tempel. Oke, masih ada. Nah, sekarang kita memastikan bahwa di DB server 0 ini sudah terbuat atau masih ada database itemsnya.
Oke, tunggu. Nah, oke, berarti di sini sudah berhasil ya. Sudah finish, sudah selesai, tinggal kita finish saja. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, sekian dari saya untuk praktik lab bagian manage non-share storage with stateful sets. Yang dari saya, terima kasih.